Baik, ada masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini kesemutan biasa atau berbahaya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Hadi Lukmantio SPS, spesialis saraf dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Hadi, apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang di Bincang Sehati, Dok. Dok, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi sama kita. Pasti kayaknya semua orang udah pernah ngerasain kesemutan gitu ya, Dok ya. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang menyepelekan, ya udahlah cuman kesemutan aja. Tapi ada juga yang mungkin agak parno gitu, Dok. Karena duduk sebentar, bersila langsung kesemutan. Jadi mereka pikirnya ada apa nih, tanda gejala apa atau apa gitu ya, Dok ya. Nah, Ya. kalau ngomong tentang kesemutan gitu, yang dimaksud dengan kesemutan itu apa sebenarnya, Dok? Jadi kesemutan tuh ada dari asal kata semut ya sebenarnya. Semut. Jadi kesemutan itu artinya sensasi atau rasa, perasaan seperti dikerubungin semut ya, yang terjadi bisa pada anggota badan, bisa pada seluruh tubuh, yang itu bisa sifatnya bisa sementara, bisa permanen. Oh, bisa ya. permanen, Dok? Nah, itu tergantung dari sebabnya ya. Jadi kesemutan tuh ada bermacam-macam sebab ya. Jadi bisa karena sebab gangguan aliran darah, vaskuler istilahnya, bisa karena trauma, bisa karena infeksi, bisa karena gangguan metabolisme, bisa karena keracunan. Jadi macam-macam penyebab kesemutan itu. Oke, macam-macam penyebabnya gitu ya, Dok. Tapi kalau macam-macam penyebabnya yang terjadi itu sama, Dok? Maksudnya yang terjadi dalam tubuh kita ketika kesemutan itu seperti apa sih, Dok? Jadi kesemutan sendiri penyebabnya itu pasti ada gangguan di sistem saraf sensoris ya. Lah, sistem saraf sensoris itu bisa kita bagi apakah itu di pusatnya, sistem saraf pusat atau di sistem saraf tepi ya. Ya, kalau di sistem saraf pusat ya itu yang kadang-kadang kita harus waspada ya. Kadang-kadang bisa merupakan gangguan vaskuler yang kadang-kadang bisa dikaitkan dengan stroke ya. Jadi stroke kalau kita mengalami gangguan aliran darah ke pusat sensoris di otak, itu bisa menimbulkan gejala kesemutan ya. Atau kalau di saraf tepi ya berarti ke saraf yang ke kaki, ke tangan itu mengalami kelemahan saraf yang bisa menimbulkan keluhan ya kesemutan itu. Bagian tubuh mana sih, Dok, yang biasanya sering terjadi kesemutan ini sendiri? Biasanya di ujung-ujung tangan atau sepanjang tangan, kaki, atau bisa juga ke seluruh tubuh ya sebetulnya kesemutan itu. Bisa seluruh tubuh, Dok. Ya, Kalau kita bisa. kan sebagai orang awam mungkin ya paling kaki kalau duduk bersila atau ketika tidur agak ketindih gitu ya, Dok ya. Jadi kesemutan ternyata ini bisa di luar kaki dan tangan bisa kesemutan Bisa, gitu, Dok? di wajah juga bisa kesemutan, di seluruh badan juga bisa mengalami kesemutan. Oke. Biasanya berarti kalau di tangan sama di kaki dan di tempat yang lain itu faktor pencetusnya, faktor risikonya sama atau beda? Atau yang tadi disebut dokter banyak tadi itu? Ya itu salah satu, banyak itu memang penyebabnya, memang itu kita harus waspada ya. Jadi biasanya yang kita harus waspadai itu kalau terjadi gangguan vaskuler ya, gangguan aliran darah, itu yang harus kita waspadai karena gangguan vaskuler itu bisa menyebabkan gejala kesemutan yang bisa sifatnya bisa permanen ya. Bahkan bisa menjadi lebih parah lagi gitu loh ya. Oke. Beda waktu terjadinya ini ada nggak, Dok? Maksudnya kayak baru berapa detik aja dia ketekan atau ketindih dia udah bisa langsung kesemutan, atau ada yang agak lama baru kesemutan. Ini beda-beda penyebabnya karena ketekannya tadi. Dan itu menandakan hal yang berbeda nggak sih, Dok? Iya betul, memang kesemutan itu bisa kita bagi dua ya, akut ataukah memang kronis ya. Jadi kalau akut itu kita harus waspada, ada gangguan aliran darah ya, yang sifatnya tiba-tiba mendadak begitu ya. Kalau itu sifatnya kesemutan tiba-tiba mendadak dan kemudian pada seluruh separuh bagian tubuh, itu kita harus waspada terhadap gangguan aliran darah di belahan otak kiri atau kanan ya. Jadi kalau di belahan otak kiri terjadi gangguan aliran darah di pusat sensoris, dia akan menimbulkan keluhan rasa kesemutan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, keluhannya sebelah kiri. Atau kadang-kadang bisa juga gangguan aliran darah itu kalau di daerah aliran darah yang di bagian belakang otak kadang-kadang menimbulkan kesemutan yang sifatnya lokal ya, di daerah bibir, lidah, terus kemudian ujung-ujung tangan kiri kanan
kaki kiri kanan begitu. Oke. Kalau dari usia dok, kan faktornya tadi penyebabnya banyak faktor risikonya gitu. Kalau dari range usia ada tidak yang lebih rentan mengalami kesemutan? Baru sebentar duduk aja langsung kesemutan gitu, atau yang seperti apa? Jadi kesemutan sebenarnya bisa dialami oleh semua umur sih Oh sebetulnya. iya. Ya, Mhm. jadi kalau biasanya pada usia muda dan mereka tidak ada faktor risiko, biasanya kesemutan itu ya penyebabnya ya secara fisiologis ya biasanya apakah mungkin ya seperti tadi yang saya diutarakan, jadi mungkin duduk sila terlalu lama, terus kemudian karena eh, pembuluh darah tertekan sehingga Tertekan. aliran darah kurang lancar, ya itu kadang-kadang memang bisa menyebabkan kesemutan. Nanti kalau dia sudah berubah posisi, Mhm. terus kemudian jalan-jalan, Udah terus baikan. kemudian akan hilang kembali itu kesemutannya gitu. Oke. Kalau kita kan sebagai orang awam, ya paling kalau lagi duduk bersila gitu ya dok ya, itu kan karena ketekan pikirannya gitu kan. Iya, Akhirnya ketika kita berdiri lagi kita lurusin, kan dia iya, jadi nggak kesemutan iya, lagi gitu iya dok. betul. Tapi ada pernah saya selentingan-selentingan orang nih dok, atau ini mitos atau fakta, tolong diperjelas nanti. Katanya kalau orang sering kesemutan itu ada indikasi gejala penyakit tertentu, betul nggak sih dok? Atau nggak benar gitu, atau gimana nih? Ya memang kesemutan kalau sering terjadi pada seseorang dan kemudian tidak ada eh, sebab yang jelas, misalkan nggak ada apa-apa atau Hmm. kesemutan gitu ya. Memang kesemutan itu mengindikasikan bisa ke kelemahan saraf tepi ya. Mhm. Nah, kelemahan saraf tepi itu biasanya yang paling sering penyebabnya itu adalah diabetes ya. Oh diabetes. Jadi sakit gula itu kadang-kadang menyebabkan kelemahan pada saraf tepi. Nah Mhm. itu kadang-kadang menimbulkan gejala kesemutan seperti itu. Dan Mhm. makin lama kalau makin parah akan terus rasa baal, tebal, terus kemudian saraf motoriknya terkena, terus terjadi kelemahan otot dan sebagainya. Ya, Oke. Berarti salah satu penyakit, yang terindikasi kalau sering kesemutan adalah diabetes seperti itu ya, ya, karena di saraf tepinya gitu ya, Dok, ya. ya. Ada tidak selain diabetes, Dok? Maksudnya ketika mungkin diperiksa lebih mendalam gitu ya, dicek di medical check up, ternyata tidak hanya diabetes, tapi juga bisa tendensi penyakit yang lain meskipun harus tetap dicek lebih, dalam gitu, Dok? Ya, jadi selain diabetes bisa juga mungkin karena keracunan bahan Oh. kimia atau obat-obatan yang dikonsumsi dalam jangka waktu lama Mhm. ya. Terus kemudian masalah jepitan saraf itu Mmm. kadang-kadang juga bisa menyebabkan kesemutan ya. Mhm. Jadi jepitan saraf kalau di daerah pinggang bawah dia akan menimbulkan kesemutan yang sifatnya ke kaki ya, ke Mhm. kaki. Biasanya sesisi ya, kiri aja atau kanan aja. Mhm. Terus kemudian kalau jepitan saraf di daerah leher itu biasanya kesemutan di tangan ya, biasanya Mhm. di lengan sini biasanya. Oke, Dok. Tapi pertanyaannya kemudian, kan ada yang kesemutannya biasa, ada yang kesemutannya tendensi kayak tadi ke stroke lah atau diabetes yang lain sebagainya gitu ya, Dok, ya. Ada tanda atau beda nggak sih, Dok? Maksudnya kesemutan yang orang biasa karena mungkin pembuluh darahnya ketekan, yang kalau dilurusin lagi dia udah baik lagi gitu, sama, kesemutan yang memang dia tanda-tanda atau gejala-gejala ke penyakit-penyakit yang kayak tadi ke saraf tepi di diabetes dan lain sebagainya gitu, Dok? Ini kalau saraf tepi karena diabetes itu biasanya kesemutan ya terjadi begitu aja tanpa ada Ketekan gitu ya? posisi ketekan atau posisi duduk atau tanpa tanpa ada apa-apa pun juga akan Mmm. kesemutan gitu loh ya. Mhm. Terus kemudian kalau stroke itu biasanya ya harus ada faktor risikonya ya, Mhm. terus kemudian, ya itu seperti diabetes, hipertensi, rokok dan sebagainya itu kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan aliran darah. Lah kalau tersumbat pembuluh darah yang ke otak yang persis memberikan aliran darah ke pusat sensoris, dia akan menimbulkan keluhan kesemutan yang sifatnya separuh badan gitu. Oke. Kalau semisal kita nih Dok, ada orang kan yang sering kalau kesemutan itu diurut-urut Dok. Kan kita nggak ngerti sebagai orang awam kan mungkin diurut-urut gitu kan. Nah, dengan harapan sih katanya biar pembuluh darahnya lebih lancar, cepat Ya. lancarnya gitu ya, Dok. Itu sebenarnya bahaya atau enggak gitu? Dan ketika kalau kasusnya di yang kesemutan biasa, bahaya atau tidak? Dan ketika kalau itu hubungannya dengan penyakit-penyakit yang tadi, Dok, itu bahaya juga atau enggak? Gini, kalau sifatnya hanya karena duduk sila terlalu lama, terus aliran darahnya terganggu, itu biasanya cuma sementara sih. Pokoknya dengan beralih posisi, terus Mhm. kemudian dengan jalan, menggerakkan otot-otot, biasanya akan Udah hilang sembuh. kembali ya. Tetapi ada juga kesemutan yang sifatnya ya permanen, artinya itu Mhm. dengan perubahan apapun, dengan perubahan posisi apapun, kadang-kadang pasti tetap ya. Itu kadang-kadang
ya itu tadi bisa disebabkan karena jepitan saraf mungkin ya kalau di kaki ya. Terus kemudian yang kita perlu perhatikan tuh ya, yang berbahaya itu adalah kalau sifatnya kesemutan itu sifatnya mendadak ya. Mendadak, tiba-tiba. Nah itu. Timbul kesemutan ya, tanpa ada apa-apa mendadak tiba-tiba kesemutan. Dan kita harus waspada kalau kita mempunyai faktor risiko juga ya. Apakah itu diabetes, hipertensi, perokok berat, kelainan jantung, itu kita harus waspada. Jadi harus segera pada saat itu juga, pada saat mulai terasa kesemutan harus segera mencari pertolongan ke bagian emergensi rumah sakit. Nah itu dia, harus segera mencari pertolongan gitu ya. Nah nanti mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya, pertolongan seperti apa yang harus dilakukan gitu. Apakah kemudian bisa dilakukan sendiri di rumah dulu, mandiri, atau memang harus langsung ke tenaga medis gitu ya dok. Nanti akan kita bahas ya dok ya di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, kesemutan biasa atau berbahaya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kami akan segera kembali. Baik, ada masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kesemutan biasa atau berbahaya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, seputar kesemutan gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Masih bersama dengan Dr. Hadilung Mantio SPS, spesialis saraf dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta ya. Dok, lanjut lagi dok, tadi sebelum break kan ngomong tentang penanganan pertama gitu ya. Kalau untuk yang biasa kayaknya ya udah dilurusin aja, diselonjorin gitu ya dok. Ini akan pembuluh darahnya akan mengalir seperti biasa gitu. Tapi kalau untuk yang kasus yang lebih berat lagi itu apa yang harus dilakukan? Ini bisa penanganan mandiri di rumah sendiri atau tetap harus ke rumah sakit ditangani oleh tenaga medis ini dok? Sebaiknya memang idealnya harus ke rumah sakit ya. Jadi harus diperiksa betul oleh dokter. Jadi setelah diperiksa kemudian perlu dilakukan pemeriksaan lainnya, baru nanti dipastikan ini penyebabnya apa dan baru kita melakukan pengobatan begitu. Tetap harus diperiksa juga ya, karena siapa tahu juga ada penyakit komorbid yang tadi kita sebutkan gitu ya dok ya. Itu tentu kalau ada penyakit komorbidnya penanganannya bisa lebih serius dok. Ya memang, jadi harus penanganannya harus multidisiplin ya. Jadi artinya dari dokter dari ahli penyakit dalam juga harus ikut menangani. Terus kemudian kalau ada gangguan dari jantung juga dokter ahli jantung juga harus ikut menangani juga. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa, kita baca di layar terlebih dahulu. Dari @dendi.gustiawan, dok saya kalau duduk bersila, ini sama kayak saya tadi dok. Saya curhat tadi pas break ya. Pas sholat Jumat gitu kurang dari 20 menitan duduk bersila suka kesemutan, itu normal atau enggak ya dok ya? Gini ya, sebenarnya duduk bersila terus kemudian kesemutan ya sebenarnya bisa normal bisa tidak juga ya sebenarnya. Gitu. Normal itu dalam arti kalau misalnya kita pada posisi tertentu lama terus kemudian pembuluh darah agak sedikit tertekan oleh otot yang berkontraksi, kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan aliran darah sehingga terjadi kesemutan. Nah kemudian kalau yang yang kita curiga ada satu kelainan itu biasanya kalau di kaki itu biasanya ada jepitan saraf di pinggang bawah ya. Rasa celekit-celekit gitu nggak dok? Atau di pinggang saraf yang dari pinggang bawah itu kan mempersyarafi mulai dari pinggang, pinggul sini terus kemudian sampai ke kaki ya, sampai ke jari-jari kaki. Itu kadang-kadang ada tonjolan, baik itu pengapuran ataukah tonjolan tulang rawan, bantalan tulang rawan yang ngejepit saraf pada saat dia pada pangkalnya, pada saat keluar dari sumsum tulang belakang itu ya. Nah itu kadang-kadang kalau masih ringan, kadang-kadang pada posisi-posisi tertentu tonjolan itu ngejepitnya lebih kencang gitu sehingga kemudian timbul gejala kesemutan ya. Tapi pada posisi lain, pada posisi yang enak dan sebagainya itu kadang-kadang kesemutan itu hilang gitu loh. Itu pada awalnya begitu kalau masih ringan, tapi lama-kelamaan kalau tonjolan itu makin lama makin parah, dia akan kesemutan yang sifatnya terus menerus, jadi tidak tergantung posisi dari badan begitu.
Oke, Ya. berarti itu indikasinya ketika ada sesuatu hal yang berbahaya, ketika kita katakanlah posisi satu gini ya, posisi A begini, itu pasti kita akan tendensi ke kesemutan. Berarti harus diwaspadai gitu ya, Dok? Ya, ya, pada posisi tertentu harus terjadi kesemutan gitu ya. Mhm. Itu memang kita harus waspada adanya jepitan saraf yang pada saat posisi tertentu dia ngejepitnya makin kuat begitu. Tapi kalau tadi disebutkan kan sekitar 20 menitan dia duduk. Ada waktu nggak sih, Dok? Maksudnya yang biasanya ketika pembuluh darah ini mulai terjepit atau tertekan, ini dia akan menimbulkan kesemutan atau nggak ada atau gimana? Ya biasanya begitu jepitan itu menghilang ya dia akan otomatis akan menghilang tuh kesemutan itu. Mhm. Ya. Jadi dengan perpindahan posisi dia akan hilang ya biasanya hilang. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dendi ya tadi, dan itu katanya normal gitu ya. Iya. Jadi kalau mau nggak kesemutan lagi ya dilurusin Iya. aja gitu. Ini sama persis kayak curhatan saya tadi ya, Dok, selama break Iya. gitu. Tapi kalau kita ngomongin kan ini bisa jadi indikasi ke penyakit tertentu gitu. Ini akhirnya ketika kesemutan yang terus-terusan terjadi, berarti ini bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit yang lain atau enggak, Dok? Sebetulnya kesemutannya sendiri sih merupakan gejala dari satu Gejala, penyakit bukan ya. penyakitnya ya? Bukan penyakitnya. Justru penyakitnya itu kalau tidak ditangani dengan serius ya akan berbahaya ke hal-hal yang lebih berat begitu. Sejauh mana komplikasinya bisa berbahaya, Dok? Berarti harus ditangani kesemutannya dulu atau gimana? Atau yang ditangani penyakit komorbidnya dulu supaya tidak terjadi Ini komplikasi? ya kesemutan itu kan kita harus cari penyebabnya apa dulu ya. Nah, penyakit yang menyebabkan kesemutan itu harus ditanganin ya. Di samping itu ya kesemutannya sendiri ya kita obatin juga ya. Artinya tuh gejala-gejala simptomatis dari kesemutannya kita berikan pengobatan juga gitu. Oke, berarti kan harus dicari tahu dulu penyebabnya Ya, apa gitu ya, Dok. Nah, penyebabnya biasanya tuh yang standar pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ini kesemutan biasa atau yang mengarah ke komplikasi penyakit yang lain itu seperti apa, Dok? Jadi pertama dilakukan pemeriksaan neurologis dulu ya. Neurologi. Nah, pemeriksaan neurologis itu kita harus pastikan gangguan saraf sensoris itu sifatnya sentral, pusat, atau perifer, atau di saraf tepi ya. Kalau di saraf pusat, kita harus lakukan seperti kayak foto, CT scan, MRI, dan sebagainya untuk mengetahui apakah memang ada gangguan aliran darah di otak ya. Terus kemudian kita perlu cari penyebabnya dan kita periksa laboratorium dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di saraf tepi ya kita harus periksa apakah saraf tepi itu sifatnya hanya kelemahan saraf ya yang disebabkan oleh metabolik ya atau gangguan aliran darah. Itu juga kita harus cari penyebabnya apa dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau dugaan kita ke arah jepitan saraf di pinggang atau dan sebagainya, kita perlu lakukan pemeriksaan foto atau MRI di daerah pinggang bawah gitu. Oke. Berarti beda ya, Dok ya, antara kesemutan dengan, kan kita sebagai orang awam mungkin nggak ngerti ya, Dok ya, maksudnya yang kita tahu cuma celekit gitu ya, Dok ya. Nah, antara yang dia yang kesemutan atau yang tadi seperti dokter sebut ada kejepit di sini sarafnya gitu, Dok. Beda itu, Dok, atau seperti apa? Ya, kalau kejepit sarafnya itu biasanya ada kesemutan, terus biasanya kemudian disertai rasa sakit ya, nyeri, ngilu, dan rasa sakit itu biasanya menjalar ke pangkal pantat, terus kemudian menjalar terus sampai ke kaki, sampai ke jari-jari kaki, ya. Dan itu biasanya dimulai dengan sesisi ya biasanya, kanan aja dan jarang ya memang yang dua-dua bareng sekaligus begitu ya. Oke. Berarti kalau sudah ketahuan ini penyebabnya apa, biasanya pengobatannya seperti apa ini, Dok? Ya tergantung sebabnya apa ya. Ya sebabnya itu yang kita obatin. Misalnya kalau jepitan saraf ya untuk sementara kita lakukan fisioterapi dulu ya. Kalau dengan fisioterapi menolong ya udah dengan fisioterapi. Nanti kalau dengan fisioterapi nggak menolong, kita lanjutkan dengan pemeriksaan MRI lumbosakral. Kita nyatakan jepitannya itu ringan atau berat. Kalau berat ya kadang-kadang perlu tindakan operatif. Perlu tindakan operasi. Ya. Oke, di titik mana kira-kira itu harus dilakukan tindakan operasi, Dok? Maksudnya itu kan berkaitan dengan saraf juga itu ya, Dok ya? Gimana? Jadi di tempat jepitannya itu, jadi dibebaskan jepitannya itu. Oke. Ada juga yang bilang gini, Dok, ketika orang stroke gitu ya, Dok ya, terus kemudian ada gejala kesemutannya, itu terus kemudian dilakukan fisioterapi juga gitu. Nah, itu pentingnya fisioterapi dan dampaknya katanya bisa menghilangkan penyakitnya lambat laun gitu ya, Dok? Begini, ya sebenarnya gejala sisa dari stroke itu kan tergantung cepat tidaknya penanganan. Jadi penanganan stroke itu kan idealnya golden periodnya itu 4,5 jam setelah timbul. Jadi idealnya pada saat
terkena tiba-tiba mendadak kesemutan separuh badan gitu misalnya ya. Jadi pada saat itu juga harus segera cari pertolongan ke UGD, rumah sakit terdekat ya, supaya bisa dipastikan ini jenis stroke-nya apa, dilakukan CT scan, dilakukan pemeriksaan laboratorium dan sebagainya, dan kemudian bisa langsung dilakukan tindakan untuk menghilangkan sumbatan kalau itu ada sumbatan ya. Nah sumbatan itu kalau bisa dibebaskan, otomatis dalam waktu 4,5 jam itu ini akan hilang kesemutan itu. Oke dok. Berarti kalau ada yang bilang juga nih dok, kalau kesemutan itu dampak dari orang yang habis kemo gitu atau minum obat tertentu sehingga akhirnya ada dampak mungkin side effect-nya ya dok ya, yang akhirnya dia ada sensasi kayak kesemutan. Ini kesemutannya seperti biasa yang dirasakan kita atau beda atau itu hal yang wajar dok atau gimana? Gini, memang seperti saya sebutkan tadi ya, kesemutan salah satunya bisa disebabkan karena obat-obatan yang dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau kita terpapar dengan bahan kimia yang terlalu lama, itu kadang-kadang bisa menyebabkan kesemutan juga. Dalam hal ini memang biasanya penyebab kesemutannya ya karena pengaruhnya terhadap saraf tepi ya. Terjadi kelemahan saraf tepi karena pemakaian bahan kimia atau obat-obatan jangka waktu lama. Nah, itu biasanya akan menimbulkan kesemutan di sekitar tangan, kaki, begitu ya. Dan sekarang ya pengobatannya ya kita harus berikan obat-obat yang untuk bersifat menguatkan saraf tepi itu ya. Ya memang idealnya ya memang nanti setelah pengobatan kemoterapi atau pengobatan dengan obat-obatan yang jangka waktu lama itu di stop, ya otomatis nanti sedikit demi sedikit kita akan pulihkan kembali saraf tepinya. Tapi apakah ini berdampak ke semua orang yang menjalani kemo dan minum obat tertentu atau hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu dok? Kebanyakan memang pemakaian obat-obatan jangka waktu lama memang akan menyebabkan itu. Salah satu efek sampingnya adalah kelemahan saraf sih. Kita sebut polineuropati itu. Berarti untuk pengobatan atau kemo yang berkaitan dengan saraf mungkin akan ada dampaknya ke situ dan akhirnya salah satu dampaknya yang dirasa adalah kesemutan gitu ya. Oke, berarti ini kan hanya sebagai dampak saja ya dok ya, bukan berarti harus ngomongin wah ada tanda penyakit baru nih, enggak ya dok ya? Enggak, itu karena akibat dari itu pemakaian. Oke, sebenarnya apa sih dok yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu, do's and don'ts-nya gitu, boleh dan tidak bolehnya ketika orang-orang ini mulai sering mengalami kesemutan gitu dok, ada tidak panduannya dok? Kalau itu seseorang itu mempunyai faktor risiko ya, memang misalnya kan karena hipertensi, diabetes, perokok dan sebagainya itu harus segera berobat sih ya untuk menanganin penyakit-penyakit penyebabnya itu ya, untuk mencegah jangan sampai timbul gangguan pada saraf baik saraf sentral maupun saraf perifer, saraf tepi ya. Itu aja yang saya kira perlu disampaikan ya. Oke, berarti orang-orang yang punya penyakit yang berhubungan dengan saraf juga harus mewaspadai gitu ya dok ya, ketika memang mereka sedang melakukan pemeriksaan atau pengobatan untuk tendensi ke kesemutan itu sendiri atau gimana? Iya, memang jadi artinya orang-orang dengan faktor risiko seperti itu memang harus berobat secara teratur ya. Terus kemudian ya sekali waktu memang harus diperiksakan persarafannya ke dokter ahli saraf. Harus pakai terapi-terapi khusus nggak sih dok? Iya, kadang-kadang perlu fisioterapi juga ya. Selain terapi medikamentosa, selain obat-obatan juga kadang-kadang perlu juga dilakukan fisioterapi ya. Fisioterapi ya, oke. Nah, fisioterapi itu meliputi apakah itu dengan penyinaran, pemanasan, terus kemudian dengan exercise, sebagainya itu. Oke, memang harus dilakukan pemeriksaan, pengobatan dan terapi yang mungkin lebih ketika mungkin kasusnya agak meningkat gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kesemutan gitu kali ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, kesemutan biasa atau berbahaya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, dan masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kesemutan biasa atau berbahaya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Hadi Lukmantio SPS, spesialis saraf dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya kesemutan gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama, aktif bergerak. Nah apalagi kan sekarang nih zamannya pandemi gitu ya dok ya, kita kan nggak bisa kemana-mana, stay at home gitu ya dok ya. Terus kemudian gym-gym juga kayaknya masih pada tutup gitu. Nah ternyata aktif bergerak, meskipun sebenarnya nggak bisa excuse juga gitu, masa pandemi nggak bisa olahraga, nggak bisa bergerak fisik gitu. Ternyata aktif bergerak ini bisa meminimalkan terjadinya kesemutan. Kenapa ini dok? Betul, memang. Jadi aktif bergerak itu kan artinya jantung, pertama jantung ya, jantung itu terlatih ya untuk memompa darah. Jadi kalau pompa darahnya itu lebih kuat, otomatis aliran darah ke segala bagian dari badan itu akan lebih lancar ya, sampai ke daerah yang tepi-tepi, ke ujung-ujung jari, ujung kaki semua bisa teraliri darah dengan lancar ya. Terus kemudian aliran darah itu selain tergantung dari kuatnya jantung memompa darah ke segala arah, juga dipengaruhi oleh kontraksi otot. Oh. Jadi kontraksi otot itu juga ikut membantu lancarnya aliran darah. Ya, jadi kontraksi otot itu ya kita harus bergerak. Jadi otot itu harus dikontraksikan begitu. Ya. Berarti kan kalau orang yang jarang bergerak ini kontraksi ototnya tidak bagus gitu ya dok ya? Ya, Sehingga ada tendensi ke tidak kesemutan. pernah digerakkan ototnya ya cenderung kaku ya. Otot yang kaku itu sedikit banyak menghambat aliran darah juga sih sebetulnya. Oh gitu. Kalau tadi dokter menyebutkan tentang aliran darah. Nah kalau semisal nih, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya dok ya, saya orang awam gitu. Kalau berbicara tentang aliran darah yang terganggu, tersumbat, ketika kita ngomongin orang dengan kolesterol segala macam, kan pasti ada gangguan aliran, itu juga bisa potensi ke kesemutan dok atau gimana? Ya, kolesterol itu kadang-kadang kadar kolesterol yang tinggi itu kan cenderung membuat darah lebih kental ya. Nah itu dia. Kemudian aliran darahnya lebih lambat, terus gampang terjadi endapan-endapan di dinding pembuluh darah. Terus kemudian apalagi kalau orang itu kurang minum air putih dan sebagainya ya. Jadi maka itu untuk tips untuk hidup sehat itu memang selain olahraga, minum air putih yang banyak ya. Ya kolesterol memang otomatis akan diturunkan kalau kita aktif berolahraga sih. Oke, aktif berolahraga ya. Jadi manfaatnya banyak banget gitu ya. Tidak hanya menghilangkan yang namanya kesemutan, tapi kolesterol juga bisa dengan aktif bergerak atau olahraga gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Cukupi kebutuhan vitamin B. Nah, vitamin B ini apa dan manfaatnya terutama untuk saraf dan kesemutan ini apa dok? Vitamin B itu salah satu vitamin yang berguna untuk pertumbuhan saraf ya. Jadi artinya selain pertumbuhan juga untuk restore ya, menyembuhkan saraf kalau ada gangguan kelemahan saraf dan sebagainya ya. Selain bahan baku yang untuk menyembuhkan kelemahan saraf itu ya protein ya sebetulnya. Nah, vitamin itu merupakan satu zat yang memperlancar aja sih untuk pertumbuhan sarafnya. Nah, vitamin itu juga sebetulnya bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan segar. Itu juga bisa merupakan asupan atau sumber vitamin B sebetulnya ya. Terus kemudian makanan sehat ya artinya tuh cukup protein ya. Jadi artinya tuh bahan baku untuk memperbaiki saraf, untuk menguatkan saraf gitu. Untuk menguatkan saraf ya, berarti memang harus konsumsi selain olahraga juga harus diimbangi dengan konsumsi asupan-asupan yang mengandung vitamin B karena untuk perbaikan saraf gitu ya dok ya. Jadi kalau mungkin Anda punya keluhan-keluhan seputar saraf, terutama kesemutan, Anda bisa mengkonsumsi vitamin B gitu ya. Oke dok, selanjutnya hindari konsumsi alkohol. Nah kayaknya ini nggak hanya kesemutan aja ya dok ya, tapi berbagai penyakit yang lain, alkohol, rokok tadi juga sempat disebut gitu. Ini manfaatnya atau dampaknya ketika minum alkohol dan saraf ini apa sebenarnya dok? Sebetulnya gini ya, kalau alkohol itu sebenarnya ya termasuk bahan kimia juga sih, dia akan bisa merusak saraf juga sih. Terus kemudian merusak asupan vitamin B juga ya, menghambat asupan vitamin B. Terus kemudian kalau rokok biasanya cenderung ke arah pengaruhnya terhadap pembuluh darah ya. Di pembuluh darah itu menjadi tidak elastis lagi, cenderung kaku. Kalau kaku atau istilah kedokterannya disebut sklerotik ya. Kalau kaku itu cenderung gampang terjadi endapan-endapan gitu, terus terjadi penyempitan-penyempitan begitu.
Ya. Nah kalau penyempitan itu meliputi pembuluh darah yang memberikan aliran darah ke saraf, ya akan terjadi gangguan pada sarafnya karena dia kurang nutrisinya ya, kurang nutrisi, kurang oksigen, kurang vitamin dan sebagainya, sehingga pertumbuhannya terganggu, terus akhirnya terjadi kelemahan saraf. Oke dok, kita yang terakhir, batasi penggunaan gawai. Nah ini kan work from home ini masa pandemi banyak yang akhirnya kayak gini dok. Nah ini kan akhirnya mungkin karena posisinya kaku terus, ini bisa menyebabkan kesemutan dan mengaruh ke saraf dok, atau gimana nih? Ya betul memang, jadi artinya posisi tubuh yang terus-menerus tidak pernah digerakkan dan sebagainya itu cenderung tulang, terutama tulang belakang ya, tulang belakang, sepanjang tulang belakang itu akan mengalami kekakuan ya. Dan kemudian kalau itu berlangsung lama, dia akan mengalami proses degenerasi, proses kemunduran dari persendian tulang belakang itu lebih cepat. Yang biasanya terjadi pada usia lanjut ya sebetulnya, degenerasi tulang belakang itu, terus terjadi kekakuan, terus kemudian terjadi pengapuran ya. Nah pengapuran tuh kalau dia mengarah ke lubang tempat keluarnya saraf, dia akan ngejepit sarafnya, bisa menimbulkan kesemutan juga sih. Kalau di daerah leher dia akan menimbulkan kesemutan sepanjang tangan. Kalau pinggang bawah dia akan menimbulkan kesemutan sepanjang tungkai sampai ke jari kaki biasanya. Oke, berarti memang harus diwaspadai ya selama masa pandemi ketika work from home. Jangan kemudian kita kan seringnya rebahan di tempat tidur sambil kerja gini, akhirnya lama-lama kan bisa menyebabkan penyempitan juga mungkin di pembuluh darahnya gitu dok ya. Jadi harus diimbangi dengan gerak ya. Gerak yang tadi kita sebutkan ya. Artinya itu persendian tulang belakang, sebenarnya idealnya ya persendian semua tubuh ya, seluruh tubuh ya, mulai dari kepala sampai ujung jari itu memang harus dilatih sih. Harus dilatih. Jadi supaya lebih persendian itu bisa lebih kuat. Ya, oke. Baik, terima kasih Dokter Hadi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga kita tidak kesemutan lagi dan semoga intinya bisa menjaga kesehatan lebih baik, dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya dok ya. Sehat-sehat terus dok. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC. Sama-sama. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889801050, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sehati.tv. Saya Raden Mardias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.